Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan eh, dalam selalu semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan materi kita eh, mengenai skala dan perbandingan. Kemarin sudah ya, kita sudah sampai membahas soal kemarin terakhir. Bagaimana soalnya? Ada kesulitankah? Mudah ya, gampang soalnya. Baik, kita akan lanjutkan buka halaman 140 ya di buku cetak. Semuanya pegang bukunya dan mudah-mudahan sudah dibaca ya terlebih dahulu sebelum materi kita mulai. 140 kita akan bahas mengenai perbandingan senilai. Perbandingan senilai apa itu? Lihat di halaman 140 bisa dibaca definisinya, yaitu apa? Jika dua kuantitas dihubungkan sedemikian rupa sehingga kenaikan salah satu kuantitas mengakibatkan kenaikan yang setara pada kuantitas lainnya, maka perbandingan ini disebut dengan perbandingan senilai. Jadi intinya di perbandingan senilai ini adalah semakin naik atau semakin bertambah nilainya, maka mengakibatkan hasilnya adalah naik juga gitu ya. Jadi ketika nilainya itu semakin bertambah, maka hasilnya juga ikut bertambah atau semakin naik gitu ya. Seperti bisa dilihat di contoh di halaman berikutnya, yaitu 140. Bisa dilihat biar semakin jelas ya. Ketika kita misalkan membeli bawang merah ya, bawang merah itu 1 kilo, harganya 1 kilo itu adalah 50.000 gitu ya. Kemudian kalau kita membeli 2 kilo itu otomatis harganya ikut naik ya, jadi 100.000. Kemudian dan seterusnya ketika kita membeli 3 kilo, 4 kilo, harganya semakin naik. Nah itu ya, semakin kita membelinya semakin banyak ya, semakin naik nilainya, maka hasilnya atau uang yang kita keluarkan juga semakin naik, semakin bertambah. Itu yang disebut dengan perbandingan senilai itu ya. Begitu semakin naik nilainya, maka mengakibatkan hasilnya juga ikut naik gitu ya. Ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya itu bisa dilihat di sini ya. Di bawah ya, di bawah ada ini X1 per Y1 itu konstan ya. Dan X2 ya, X2 per Y2 itu konstan. Maksudnya tetap. Jadi ciri-cirinya dari perbandingan senilai ini, dia kalau diperbandingkan, perbandingannya itu tetap ya, konstan itu tetap ya, perbandingannya itu tetap ya gitu. Nanti kita langsung masuk ke contoh aja biar lebih jelasnya ya. Nah, ini rumusnya bisa dilingkari atau dipahami, bisa ya dikasih tanda. Ini rumusnya yaitu X1 dikali Y2 sama dengan X2 dikali Y1, atau bisa ditulis juga dengan X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Kita langsung masuk ke contoh biar gampang memahaminya. Bagaimana itu atau apa itu perbandingan senilai itu, yang bagaimana bisa kita lihat di contoh 5.14 ya. Bisa dilihat di halaman 142. Langsung masuk ke contoh ya, dilihat, dibuka bukunya semuanya. Manakah dari tabel nilai X dan Y berikut yang merupakan perbandingan senilai? Tentukan pula konstanta perbandingannya ya. Di sini ada X-nya ada 3, 7, 11, 15, kemudian 20, kemudian Y-nya ada 12, 28, 44 dan seterusnya ya. Jadi
Ketika X-nya itu 3, maka hasil Y-nya itu sama dengan 12 gitu ya. Kemudian ketika X-nya 7, maka hasil Y-nya 28 dan seterusnya ya. Itu bagaimana caranya untuk menentukan perbandingannya? Kita lihat X dan Y-nya ya. Ketika tadi syaratnya apa? Perbandingannya adalah senilai atau perbandingannya itu konstan. Jadi perbandingannya itu tetap ketika dia disederhanakan nilai-nilainya itu mendapatkan hasil atau perbandingan yang konstan, yang tetap segitulah ya, sama semuanya. Oke, kita lihat di sini. 3 kalau kita perbandingkan ya, X per Y-nya ya, X per Y, X-nya 3, Y-nya 12 yang ini ya, X1, Y1 ya, X2-nya 7, Y2-nya 28 nah ini ya. 3 per 12 ketika kita sederhanakan ya, kita sama-sama dibagi berapa ini? 3 ya, sama-sama dibagi 3, jadi kita dapat 1 per 4 ya, 1 per 4 untuk X1 dan Y1. Kemudian yang X2 per Y2 ya, 7 per 28 sama-sama dibagi berapa biar sederhana? 7 ya, jadi sama ya, 1 per 4 semuanya. Kalau ketika disederhanakan hasilnya adalah 1 per 4 ya gitu, mempunyai perbandingan yang sama, semuanya sama ketika disederhanakan hasilnya ya, X per Y ketika disederhanakan dia hasilnya 1 per 4 ya, sama semuanya ya, itu salah satu cirinya. Kemudian tadi apa, kembali lagi ketika dia dikalikan, nah ini perkalian silang ya, perkalian silangnya dia juga sama ya, perkalian silang. Misalnya nih X1 dikali Y2 sama dengan X2 dikali Y1 ya. Misalnya yang ini tadi ketika dikalikan dia hasilnya sama gitu ya. Misalnya X1-nya ini 3 dan Y1-nya 12 ya, ini dengan X2 7 dan Y2-nya 28. Ketika dikalikan silang dia hasilnya sama ya, 3 kali 28 itu akan sama dengan 12 kali 7 gitu ya. Kemudian kalau yang X1 dengan X3 misalnya sama saja ya, 3 kalikan silang 3 dengan kali 4 itu akan sama dengan 12 dikali 11 itu ya, itu ciri-cirinya. Sedangkan yang nomor B, yang B ini dia bukan termasuk bilangan perbandingan senilai. Kenapa? Karena itu tadi ya, syaratnya tidak memenuhi ya. Syaratnya tadi tidak memenuhi, yaitu perbandingannya harus tetap. Sedangkan yang B ini ketika dia disederhanakan lagi, perbandingannya tidak sama ya antara X1, X2, X3 ini ketika disederhanakan diperbandingkan tidak sama. Makanya di sini bukan termasuk perbandingan senilai karena perbandingannya tidak sama, tidak tetap ya. 3 per 5 tidak bisa disederhanakan lagi ya, segitulah. Kemudian 5 per 7 itu tidak bisa disederhanakan lagi ya, berarti tidak sama ya perbandingannya gitu. Maka dia tidak disebut dengan perbandingan senilai begitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kemudian masuk ke contoh 5.15 di bawahnya bisa dilihat. Misalkan ada harga 3 kg gula pasir harganya 48.000. Berapakah harga 6 kg gula pasir? Gitu ya. Sekilas kita bisa melihat atau bisa kita cerna ya. Kalau 3 kg aja harganya 48, maka kalau 6 kg harganya pasti lebih dari 48.000 ya. Berapakah gitu ya? Bisa kita lihat di cara pertamanya itu bisa kita cari dulu harga 1 kilogramnya ya, 1 kilogramnya berapa, kemudian dikalikan dengan berapa yang ditanya ya, 6 kg gitu ya. 1 kilogramnya dicari dulu, berarti dibagi ya,
3 kilogramnya tadi harganya 48, kalau 1 kilogramnya dibagi 3 ya, dibagi saja ya.